Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul 'adzim. Kalau hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, mas-mas dan mbak-mbak jamaah sholat subuh Masjid At-Taqwa, alhamdulillah pada pagi ini kita semua bisa mengawali pagi ini dengan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, sholat subuh ini ataupun ibadah yang nanti akan kita lakukan, ibadah-ibadah lainnya, semuanya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat pahala, diberikan balasan yang berlipat ganda, karena bulan ini adalah bulan Ramadan. Melakukan ibadah di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, pahalanya berbeda dengan dilakukan di luar bulan Ramadan. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ibadah puasa Ramadan ini adalah merupakan kewajiban yang sudah qat'i secara nas, sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 183. Di dalam ayat tersebut Allah mengkhususkan kewajiban puasa Ramadan hanya kepada orang-orang yang beriman. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah menyeru dengan perkataan hai orang-orang yang beriman? Kalau kita lihat secara historis ataupun sejarah turunnya ayat Al-Quran, sebagaimana yang kita pelajari bahwa ayat Al-Quran itu ada yang sifatnya makkiyah, ada yang madaniyah. Yang sifatnya makkiyah itu berarti diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, yang biasanya seruannya Allah itu dengan menggunakan ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Ini ciri dari ayat makkiyah, karena memang pada saat periode Mekah ini umat Islam belum begitu banyak, masih lebih banyak orang-orang kafir, dan perintah yang diserukan itu adalah perintah tentang tauhid, perintah tentang mengesahkan Allah, menyembah kepada Allah. Seperti ayat misalkan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian, yaitu Tuhan yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Nah, berbeda dengan ayat yang mewajibkan kita untuk berpuasa Ramadan, Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Ini ayat menunjukkan bahwa ayat ini turun ketika Nabi setelah hijrah ke Madinah. Nabi sudah menetap hijrah di Madinah, karena memang kewajiban puasa Ramadan itu diberlakukan pada saat tahun 2 Hijriah. Dan posisi Nabi saat itu sudah berada di Madinah setelah hijrahnya beliau. Di samping itu juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang-orang yang dia bisa menjalankan puasa Ramadan dengan baik dan benar adalah orang-orang yang beriman.
Ada orang yang dia itu Islam ngakunya tetapi imannya lemah. Maka syarat agar kita bisa menjalankan puasa dengan baik dan benar, kita perbaiki keimanan kita. Salah satu keimanan yang paling pokok adalah ketika kita beribadah, kita tujukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ibadah Ramadan ini, puasa ini, kita niatkan puasa Ramadan kita ini sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Kita berpuasa karena mengharapkan ridho Allah, menjalankan perintah Allah, bukan karena siapa-siapa. Kita beribadah puasa Ramadan bukan karena merasa nggak enak sama tetangga, merasa nggak enak sama orang tua, merasa nggak enak sama majikan, bukan karena itu. Dan juga bukan karena kita ingin dipuji oleh orang lain, tapi kita semata-mata kita niatkan puasa kita hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat itu kemudian setelah menyeru orang-orang beriman, Allah menetapkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah ditetapkan pada orang-orang sebelum kalian. Artinya ibadah puasa ini adalah termasuk bagian dari ibadah yang pokok, seperti halnya sholat. Para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga diperintahkan sholat, begitu juga diperintahkan untuk berpuasa, meskipun cara pelaksanaannya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Tetapi secara prinsip, sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, ajaran yang disampaikan di samping mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, setiap nabi ini punya syariatnya yang diberlakukan pada masanya. Kemudian Allah mengatakan juga dalam ayat itu, tujuan kita diwajibkan berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi pribadi orang-orang yang bertakwa. Tujuan inti dari puasa ini adalah bertakwa. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah ini harus senantiasa kita tingkatkan level ketakwaan kita. Maka harapannya setelah melewati bulan Ramadan nanti, di bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya, kita semua bisa mengalami peningkatan di dalam kadar ketakwaan kita, di dalam kualitas ibadah kita, di dalam kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu pernyataan di dalam menafsiri ayat ini, Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir mengatakan, derajat ketakwaan ini bisa didapatkan ketika faidah puasa bisa terpenuhi. Puasa itu memiliki faidah secara ruhaniyah, faidah secara jasadiyah, faidah secara al-ijtimaiyah, faidah secara as-sihhiyah. Faidah secara ruhiyah itu adalah puasa yang membentuk ruh kita, hati kita menjadi hati yang lebih baik. Puasa yang berfungsi secara jasadiah itu adalah puasa yang bisa membentuk jasad kita ini bisa menjadi lebih kuat lagi secara jasad. Dan puasa yang berfungsi secara al-ijtimaiyah itu adalah puasa yang memiliki fungsi menumbuhkan rasa solidaritas sosial, saling membantu antar sesama, karena dengan berpuasa kita dilatih untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang dalam kehidupannya mereka mengalami kekurangan di dalam makan. Kemudian puasa juga memiliki faidah as-sihhiyah, sebagaimana dinakan dalam riwayat sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Maka faidah ini adalah faidah yang ditinjau secara kesehatan.
Ada 6 faidah yang dinyatakan di sana. Yang pertama, puasa ini memiliki fungsi yurabbi fin nafsi al-khasyata minallahi fis sirri wal alan. Puasa ini harus mampu melatih diri kita menjadi orang yang lebih takut kepada Allah. Takut kepada Allah fis sirri, baik ketika kita sedang sendirian, tiada siapapun yang menyertai kita, wal alani, ataupun ketika kita bersama dengan orang lain. Bukti bahwa kita ini betul-betul taat kepada Allah, bukti bahwa kita ini betul-betul ikhlas di dalam ibadah kepada Allah, ketika tidak ada perbedaan di dalam cara kita beribadah antara kita beribadah sendiri dan ketika kita beribadah bersama dengan orang lain. Maka rasa takut kita kepada Allah ini akan menumbuhkan kehati-hatian kita. Kita takut kalau kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka Allah akan murka kepada kita. Kita takut kalau kita melakukan salah dosa, maka Allah akan menghukum kita. Seperti halnya seorang karyawan atau pegawai, dia akan takut kalau dia ini berbuat salah, nanti takut majikannya atau pimpinannya akan memberikan sanksi kepadanya. Nah, dalam puasa ini kita dilatih untuk senantiasa takut, walaupun ketika seseorang itu seorang diri di dalam rumah dan dia dalam keadaan berpuasa, tidak ada siapapun, keluarga tidak ada, dia cuma sendirian. Saat itu haus, lapar menyerang di siang hari, ada makanan yang tersedia, ada minuman yang tersedia, tetapi dia tidak berani mengkonsumsi makanan itu karena dia punya keyakinan bahwa meskipun dia sendiri, tapi Allah melihat dirinya. Rasa takut ini akan memunculkan muraqabah. Muraqabah itu kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka meskipun dia seorang diri, dia tidak akan berani makan makanan tersebut karena dia ingin tetap menjaga puasanya dan dia meyakini Allah melihat dirinya. Kemudian yang kedua, manfaat dari puasa ini adalah yukassiru hiddatas syahwat, yaitu mengendalikan syahwat kita yang liar. Di luar bulan Ramadan kita kadangkala makan tidak dengan aturan. Bisa saja kita makan sehari 5 kali, kadang waktunya juga tidak diatur. Pagi makan, nanti jam 10 makan, siang makan, sore jam 3 makan, habis isya makan, nanti tengah malam makan. Ini yang pola makan semacam ini menunjukkan bahwa seseorang telah dikendalikan oleh syahwatnya, yaitu syahwat makan. Padahal idealnya orang makan itu, kalau menurut Imam Al-Ghazali, ketika dia berpuasa itu makan itu sehari 1 kali. Kalau dia tidak puasa, paling tidak sehari itu 2 kali. Sehingga menurut beliau kalau orang makan sehari 3 kali, 4 kali, bahkan lebih, itu berarti dia sudah terbawa oleh nafsu syahwatnya. Maka dengan berpuasa kita diatur, kita dikendalikan waktu kita makan dan cara kita makan. Maka ketika kita sahur, ketika kita berbuka, ini juga harus kita kendalikan. Jangan sampai kemudian hanya pindah waktu makan saja. Kita konsumsi makanan di waktu sahur, di waktu berbuka menurut kewajaran. Tidak kemudian kita berlebih-lebihan dengan berbagai macam aneka menu makanan yang kadangkala itu menyebabkan mubadzir, terbuang sia-sia. Kalau memang demikian, ini berarti sama saja dia masih terbawa dengan syahwatnya. Kemudian yang ketiga, fungsi dari puasa ini adalah yastad'i al-ihsas al-murhaf wasyafaqah war-rahmah allati tad'uhu ilal badli wal aba. Puasa ini mampu menumbuhkan rasa empati, rasa belas kasihan, rasa mengasihi, menyayangi kepada sesama, terutama kepada orang-orang fakir miskin.
yang mereka ini kadang-kala mengkonsumsi makan ini bisa saja di bawah kita. Mereka mungkin makan sehari 1 kali, atau mungkin bahkan mereka ini bisa saja 2 hari sekali baru bisa makan. Dengan puasa ini kita merasakan haus dan lapar, dan tidak enaknya orang yang tidak makan, maka terdorong allati tad'uhu ilal badri wal 'ata. Kita terdorong untuk bisa berbagi dengan memberikan sedekah kepada fakir miskin. Maka puasa ini juga harus menimbulkan rasa belas kasih kita, rasa kasih sayang kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat, fungsi dari puasa ini adalah fihi tahqiqul musawwah bainal aghniya wal fuqara wal ashraf wal 'amah. Puasa ini untuk menegaskan perwujudan persamaan antara yang kaya dan yang miskin, antara pejabat dan rakyat. Kenapa? Karena dengan puasa ini semuanya diberlakukan satu ketentuan yang sama. Baik dia miskin ataupun kaya, dia berpuasa sama-sama semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Bukan berarti karena dia pejabat, bukan karena dia orang kaya lalu puasanya hanya sampai zuhur. Tidak, semuanya sama sampai maghrib. Ini menunjukkan bahwa puasa ini tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin. Yang kelima, dengan puasa ini memiliki makna yu'awwidhu 'ala nidhami fil ma'isyah. Kita dilatih agar kita ini membiasakan untuk tertib di dalam kehidupan kita, tertib melakukan sesuatu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kita begitu imsak atau terbit fajar, kita sudah harus menghentikan makan kita. Kita tidak boleh makan, karena kalau kita makan berarti kita melanggar dan menyebabkan puasa kita batal. Begitu juga kita boleh makan sesuai dengan jadwalnya, yaitu ketika sudah terbenam matahari atau sudah maghrib. Maka kita dilatih pola makan kita ini diatur sesuai dengan ketentuan yang ada, dan ini bisa kita biasakan dalam kehidupan keseharian kita untuk hal-hal yang lain, agar kita menjalankan sesuatu itu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, waktu yang telah ditentukan. Terakhir, yang keenam, puasa ini memiliki fungsi yujaddidu al-bunyah wa yusahihu al-jasad. Puasa ini bisa membangun kembali jasad kita, tubuh kita, bisa mensehatkan kembali badan kita. Seperti tadi yang dinyatakan sumu tasihu, berpuasalah kalian akan menjadi sehat. Kata Wahbah Zuhaili di sana dinyatakan dalam tafsir Al-Munir, kita akan bisa merasakan nikmatnya puasa, bisa merasakan puasa itu mensehatkan kita ketika kita sudah menjalani puasa di hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Mungkin di hari pertama, hari kedua kita masih menyesuaikan. Nah, di hari ketiga, hari keempat ini kita harus bisa merasakan bahwa puasa ini betul-betul mensehatkan kita, sehingga walaupun kita berpuasa, kita tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Jangan dijadikan alasan puasa lalu menyebabkan kualitas kerja kita menjadi berkurang. Jangan dijadikan alasan karena puasa menyebabkan kita ini terlalu banyak tidur. Jangan. Walaupun ada hadis mengatakan di sana tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, naumus shaim ibadah, ketahuilah bahwa hadis itu bermasalah. Dalam artian itu riwayatnya dipermasalahkan. Jangan sampai kemudian dengan mendasarkan hadis itu lalu orang tidur terus dengan alasan ini tidur orang puasa ibadah. Padahal yang namanya ibadah itu mensyaratkan harus ada kesadaran akal. Ketika orang tidur, dia akalnya nggak sadar. Bagaimana bisa dinilai ibadah kalau akal dia tidak sadar?
Maksud dari tidur itu ibadah ada di dalam pernyataan Imam Al-Ghazali, ketika kita ini dengan tidak tidur kita justru malah menemukan banyak maksiat dan menyebabkan puasa kita ini bisa menjadi rusak. Karena kemaksiatan merajalela, maka tidur adalah salah satu alternatif untuk menghindar dari maksiat. Tapi kalau kita ini masih bisa melek untuk melakukan ibadah, maka justru kita melek itu lebih baik daripada tidur ketika kita berpuasa. Kemudian Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan juga faidah-faidah puasa itu bisa terpenuhi, bisa terwujudkan jikalau seseorang ini tidak berlebih-lebihan ketika dia sahur dan juga ketika dia berbuka puasa. Kalau ternyata dia ini pola sahurnya, pola berbukanya ini berlebih-lebihan, justru malah yang terjadi adalah kebalikannya, malah dia akan menyebabkan sakit. Maka Rasulullah pernah menyatakan bahwa kita ini dianjurkan untuk mengakhirkan sahur kita, di samping untuk menjaga keberlangsungan agar kita bisa melanjutkan ke ibadah sholat subuh. Karena kalau sahur jam 1 ini berpotensi dia akan tidur lagi dan bisa menyebabkan nanti bablas subuhnya. Di samping itu juga secara kesehatan, ternyata mengakhirkan sahur ini mengandung fungsi secara kesehatan. Orang sahur jam 4, nanti selama 8 jam itu lambung akan bekerja mengolah makanan sampai jam 12 siang. Kemudian setelah itu lambung akan istirahat selama 6 jam. Jam 12 berarti sampai jam 6 sore, dan itu biasanya sudah waktu maghrib. Setelah istirahat 6 jam, lambung akan bekerja kembali selama 8 jam, dan alhamdulillahnya perut kita sudah diisi dengan berbuka puasa. Maka kemudian Nabi mengatakan kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Berbeda kalau kita sahur jam 1, setelah sahur jam 1 lambung bekerja selama 8 jam, jatuh sampai jam 9 pagi. Kemudian lambung istirahat 6 jam, jatuh sampai jam 3 sore. Jam 3 sore lambung harus bekerja lagi, sementara belum ada makanan yang masuk. Tetapi lambung tetap harus bekerja karena tidak ada makanan. Ini yang menyebabkan kadang perut kita ini menjadi bermasalah. Maka dari itu marilah kita semuanya menjalankan ibadah puasa Ramadan ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, dan kemudian dijabarkan, dijelaskan oleh para ulama. Puasa kita lakukan secara ketentuan fikih, syarat rukunnya terpenuhi, perkara yang membatalkan puasa kita jauhi, agar puasa kita dinilai sah secara syar'i. Dan juga puasa kita lakukan dengan memenuhi syarat-syarat batiniyah, puasa yang dilandasi dengan tasawuf, dilandasi dengan akhlak yang mulia, sehingga puasa kita tidak hanya menahan dari makan dan minum, tapi bagaimana kita juga mulut kita menahan dari perkataan-perkataan yang tidak baik, sehingga secara zahir dan batin puasa kita akan lebih berkualitas dan akan bisa mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman, selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan sampai 1 bulan selesai. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf.